Sebelum kita memasuki latihan teknik kedua untuk memanipulasi energi, sebelumnya saya ingin menginformasikan sebenarnya untuk apa sih latihan ini kita lakukan atau apa saja aplikatif dari latihan praktik yang dilakukan. Pertama-tama dengan kita melatih energi, kita juga memperkuat medan elektromagnetik tubuh kita, sehingga tentunya ini akan membuat kita lebih sehat, vitalitas hidup kita juga meningkat. Dan ketika kita mengalami seperti misalnya ada masalah atau tekanan kehidupan, itu kita dengan mudah bisa meningkatkan vibrasi diri kita, sehingga kita tidak berlama-lama di state atau di fase dari rasa-rasa emosi yang kita alami dari pengalaman sehari-hari. Nah, untuk latihan teknik kedua ini, pertama-tama saya ingin mengingatkan latihan teknik pertama yang kita lakukan beberapa hari lalu. Untuk melatihnya, teman-teman bisa menonton video tersebut sebelum melakukan latihan teknik kedua ini. Sebaiknya untuk latihan teknik pertama itu teman-teman lakukan minimal 3 hari atau 7 hari. Tetapi jika tentu saja jika teman-teman ingin latihan di teknik kedua ini, teman-teman bisa menggabungkannya dengan memulai melatih latihan teknik pertama sebelum melakukan teknik kedua yang akan teman-teman temukan di video ini. Yuk sekarang kita mulai latihan teknik kedua dari mengenal dan mengelola medan elektromagnetik tubuh, di mana di video ini kita akan belajar teknik bagaimana memanipulasi energi. Tips utama dari melakukan latihan atau praktik latihan teknik ini adalah teman-teman saya anjurkan untuk menemukan ruangan yang tenang, yang nyaman, yang tidak bising, yang dapat meningkatkan atau membantu dan mendukung konsentrasi teman-teman dalam melakukan latihan ini. Teman-teman bisa duduk bersila, lebih nyamannya sih kalau bersila memang. Atau kalau mau berdiri juga boleh, tapi saya anjurkan untuk berdiri. Teman-teman bisa lakukan ini ketika teman-teman sudah menguasai teknik-teknik dasar dari mengenal dan mengelola energi terlebih dahulu. Untuk memulai teknik kedua, yuk kita lakukan teknik pertama ya. Sebelum melakukan teknik dasar yang harus teman-teman lakukan di setiap mau melatih energi, baiknya teman-teman menyempatkan waktu sejenak untuk hening atau melakukan sedikit meditasi, mengatur pernapasan dan juga konsentrasi kita sebelum memulainya. Teman-teman bisa melakukan pernapasan dalam, di mana teman-teman menarik nafas dari hidung, menahannya dan menyalurkannya dari kerongkongan hingga ke area dada dan perut, sehingga rongga dadanya terbuka dan juga perut kita juga menggembung ya, atau terbuka juga. Kemudian menghembuskannya dari hidung dengan keadaan mulut tertutup. Tetapi untuk teman-teman yang belum bisa, teman-teman bisa menghembuskannya juga dari mulut. Lakukan teknik pernapasan mendalam ini sebanyak 3 kali. Kalau teman-teman mau lebih, maka boleh, tetapi minimal untuk 3 kali pernapasan dalam. Jika teman-teman melakukannya dengan sampai keadaan badan teman-teman seperti ini, itu juga nggak apa-apa, karena semakin banyak oksigen atau udara yang teman-teman hirup dan teman-teman kelola dalam pernapasan dalam ini, maka semakin baik untuk tubuh kita. Kita ulangi ya 3 kali. Setelah melakukan teknik pernapasan dalam 3 kali, kita sudah bisa memasuki teknik dasar dari latihan untuk hari ini, di mana kita mengulangi dulu teknik dasar pertama yang sudah saya jabarkan di awal video atau di video pertama tentang latihan teknik energi. Caranya dengan teman-teman mempertemukan 2 telapak tangan dan menggosok-gosokkannya seperti ini selama 10 hingga 15 detik. Nah, saat melakukan proses ini, teman-teman juga bisa meniatkan tujuan dari teman-teman melakukan praktik energi ini.
Misalnya praktek ini teman-teman ingin melihat bagaimana keadaan atau medan elektromagnetik tubuh teman-teman. Maksudnya meminta dari energi kita untuk berkomunikasi atau membahasakannya ke kita melalui cahaya yang nanti akan saya ajarkan di video kedua ini. Bagaimana keadaan medan elektromagnetik kita. Nah, setiap warna itu kan memiliki artinya masing-masing. Untuk artinya ini sendiri, teman-teman bisa googling, atau teman-teman yang spiritual Jawa juga mengerti arti dari warna-warna yang muncul. Khususnya juga ini terkait dengan keadaan 7 warna di 7 cakra tubuh kita, atau di 7 titik pusat energi yang besar ya, yang di tubuh kita. Karena sebenarnya pusat energi di tubuh kita itu kan ada banyak ya, tidak hanya 7. Nah, setelah melakukan 10-15 detik, teman-teman bisa mencoba merasakan sensasi seperti listrik atau magnet, vibrasi ataupun getaran yang terjadi di antara kedua telapak tangan teman-teman ini. Nah, untuk video memanipulasi energi di kelas kedua ini, yang akan kita tambahkan ke dalam praktek dasar pertama itu adalah kita akan mengenali bentuk dan juga warna. Kemudian tadi niat ya. Nah, kenapa bentuk? Karena ketika kita bisa membentuk energi kita ini, kita bisa menyalurkannya ke titik tertentu gitu, tidak terlalu menyebar ketika kita mendaya gunakannya, sehingga ada poin atau ada fokus yang bisa kita tuju dalam melakukan transfer energi, misalnya untuk kesehatan diri, atau untuk meningkatkan vibrasi, atau misalnya kita mau membersihkan sebuah benda atau mengisi energi sebuah benda, seperti itu. Nah, semakin lama nih kalau udah digini-giniin tuh biasanya dia semakin kencang ya, kuat ya energi yang ada di dalamnya. Kalau udah seperti ini sih saran saya, teman-teman, mungkin ada teman-teman yang perlu latihan lebih lama, atau ya mungkin ada juga yang lebih cepat gitu. Tapi kalau teman-teman lakukan dalam keadaan ruangan yang gelap, teman-teman bisa niatkan. Tapi kalau teman-teman melakukan dalam keadaan ruangan yang gelap, teman-teman bisa meniatkan untuk melihat energi warna apa yang ada di dalam energi di depan teman, warna apa yang berada dalam bola energi yang sedang teman-teman ciptakan ini ibaratnya ya. Nah, ini bola energi ini ketika sudah ada, teman-teman bisa niatkan dalam hati saja, dalam batin, tolong perlihatkan keadaan medan elektromagnetik tubuh saya ini kalau dalam warna itu apa ya gitu, supaya teman-teman bisa mengetahui, oh oke, saya perlu meningkatkan kesehatan saya di organ ini, karena kan setiap warna dalam organ itu punya artinya masing-masing ya. Kalau organ jantung itu dominannya hijau, walaupun sebenarnya di setiap cakra itu semua warna bisa ada ya, tidak melulu misalnya cakra dasar atau cakra akar itu warnanya merah gitu. Sebenarnya dalam setiap organ tubuh kita itu warna utamanya ya memang ada warna utamanya ya, atau warna dominannya. Tapi warna-warna itu sebenarnya beraneka warna, karena dia juga menunjukkan keadaan-keadaan dari setiap warna itu di dalam cakra-cakra atau 7 cakra utama itu. Tetapi memang kalau di textbook atau di banyak kelas-kelas lain itu menyederhanakannya ya dengan satu warna tertentu saja. Sebenarnya itu tidak masalah, karena memang warna dasar itu ya memang itu tugas utama dari si cakra tersebut gitu. Tapi kalau misalnya ada warna-warna lain yang praktisi energi misalnya bisa lihat, itu bisa menjadi penanda kepada kita bagaimana keadaan fisik, biologis maupun mental dan spiritual dari orang tersebut, sehingga kita bisa membantu sekedar berbagi saran, memberi informasi. Tentunya penyampaiannya harus baik-baik ya, harus mengenal dengan ini juga kepada orang yang ngobrol sama kita ini, karena kita harus melihat nih kesiapan batin dia. Kalau misalnya ternyata orang ini belum siap untuk menerima informasi yang utuh dan
terlalu jujur gitu ya, dia akan kaget, dia akan defense, dia akan menyangkal, dan malah akhirnya mengalami penyembuhan atau perubahan dalam kehidupan yang ingin dia butuhkan gitu. Emang sih kalau misalnya kita bongkar, atau dalam arti emang sih kalau misalnya kita ceritakan ya apa yang sebenarnya kita lihat atau kita rasakan atau kita ini untuk sebagai praktisi energi ya, rasanya itu kan akan nilai lebih gitu kepada teman-teman kita yang membutuhkan atau yang bertanya kepada kita gitu. Tapi yang kita perlukan itu sebenarnya bukan nilai lebih ya dari apa kebiasaan kita, apa yang bisa kita lihat di setiap cakra mereka, atau bagaimana melihat energi dan sebagainya. Tapi yang harus kita utamakan itu adalah bagaimana informasi yang kita dapatkan ini benar-benar bisa mendukung atau membantu orang tersebut gitu. Jadi kalau belum saatnya memberitahu kepada dia, ya nggak usah diberitahu, nggak masalah dia mikir kita gagal atau apa gitu ya. Nggak usah pikirin itunya gitu, karena kita lebih mengutamakan istilahnya tanda kutip keselamatannya dia ya gitu. Nah ini banyak juga nih praktisi-praktisi energi yang kalau misalnya kita lihat viral-viral ya, kadang-kadang untuk seperti supaya wah gitu, atau supaya wow, atau supaya viral, atau supaya apa gitu kan nih, atau supaya orang yang bayarnya mendapatkan reaksi yang lebih percaya kepada dia, akhirnya semua dibuka pada saat itu juga, padahal orang tersebut belum siap untuk menerimanya. Nah ini juga yang perlu kita perhatikan. Oke, kita kembali kepada latihan teknik video kedua ini, memanipulasi energi ya. Semakin sering teman-teman melakukan latihan ini, teman-teman bisa merasakan gitu sih energi ini akan berbentuk ruang seperti bola ya, seperti bola. Karena sering kalau ini nih bahasa ibu-ibu mungkin ya, sering kita ulenin gitu, kita adonin menjadi bentuk bulat ya, dia jadi bulat gitu. Nah kita bisa seperti itu misalnya ya. Nah coba teman-teman terus praktis atau terus latih ini selama beberapa hari, kemudian tambahkan level atau tingkatkan lagi dengan teman-teman, coba lakukan di ruang gelap ya, dipraktikin deh. Itu pertama-tama tanpa niat dulu nih ya, tanpa niat apa-apa sama sekali. Teman-teman ketika ada bola energi di depan teman-teman ini, ada cahaya apa, bola di depan teman-teman ini berwarna apa gitu. Pertama-tama ini sekalian kita melatih intuisi juga ya, kepekaan juga gitu. Nah intuisi itu juga kalau berbicara tentang intuisi, karena HNJ juga ada kelas intuisi. Nah salah satu pantangan intuisi itu adalah kita tidak boleh berbohong ya, berbohong, manipulatif, ngarang cerita, kayak gitu-gitu ya. Nah itu kenapa? Karena itu kita melatih energi yang datang di sekitar kita. Oh dia ini bisa loh dimanipulasi, oh dia ini bisa kok, dia ini mendukung teori tentang kebohongan, apapun itu kebohongannya ya, dia mendukung itu. Jadi ya berarti dia nggak apa-apa nih sama informasi-informasi yang sejenis ini. Akhirnya memberi kita intuisi yang ternyata hasilnya salah, yang ternyata hasilnya lebay gitu. Oh ternyata bukan itu gitu, tapi kita udah kadung karena kita suka melebih-lebihkan cerita gitu misalnya, maka intuisi yang datang pun berlebihan gitu. Artinya sebenarnya bukan itu, tapi kita merasa seperti itu gitu. Nah maka dalam melatih intuisi itu kita perlu juga membersihkan medan elektromagnetik tubuh kita, karena trauma kita, semua stigma dan segala macam itu kan terekam akhirnya tidak hanya ke dalam fisik kita ya, dalam DNA kita, tetapi juga ke dalam blueprint atau ke cetak biru energi kita. Nah itu yang perlu kita mulai sadari nih untuk teman-teman yang menyukai mempelajari tentang energi, apalagi untuk teman-teman praktisi energi. Yuk dicoba yuk, semakin peka, semakin latihan, kita semakin tahu bagaimana kita treat orang lain itu energinya beda dengan satu sama lain. Kalau kita membuat kelas umum yang rame-rame beberapa orang sekaligus, maka mungkin gunakan praktik dasar bisa. Tetapi untuk setiap orang itu sebenarnya treatment energinya perlu kita spesifikasikan ya sendiri ya. Jangan di generalize gitu, karena ya memang energi itu memang ini ya, punya high intelligence ya. Jadi dia tidak pernah ada kata overdosis gitu kalau mengatur energi ini.
karena dia pintar bisa mengurangi dosis gitu ya, menyesuaikannya dengan keadaan tubuh kita. Tetapi yang tidak bisa kita atur saat ini adalah pola pikir dari si peserta yang mengikuti misalnya kelas kita dalam kita melakukan pembersihan energi massal kayak gitu-gitu ya. Psikologinya itu kan kita nggak bisa kontrol ya, dalam arti karena begitu banyak seperti itu. Nah, ada orang yang belum siap, ada orang yang sudah siap, ada orang yang mungkin dia masih senang melebih-lebihkan keadaan dirinya, sehingga ketika informasi yang datang ke dia itu dilebih-lebihkan juga sama dia, sehingga bahayanya di situ sih. Nah, kalau bicara tentang ini, energi memang kompleks ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum terbiasa mungkin seolah-olah melihat saya ngomong ngalor ngidul gitu, tapi saya yakin teman-teman praktisi energi khususnya memahami sekali maksud dan konteks dari kenapa melatih energi ini kemana-mana gitu, itunya apa terkaitannya ya, karena demi kesehatan atau vitalitas. Nah, untuk teman-teman di rumah yang melakukan hal ini, lakukan untuk diri sendiri dulu aja ya, nggak usah dulu ke orang lain gitu. Caranya mudah, kalau udah sering latihan seperti ini, teman-teman bisa jika teman-teman tertarik atau suka mempelajari jalur meridian ya, jalur meridian di tubuh teman-teman, nah teman-teman bisa pelan-pelan terapi teman-teman sendiri, dengan memperhatikan jalur itu, gimana jalur keluar dan jalur masuknya. Dan kalau untuk memperkuat fungsi dari meridian itu, arahnya energi itu kemana baiknya dilakukannya. Dan untuk ketika menenangkan energi di jalur meridian terkait, itu arah energinya diarahkannya kemana. Nah, itu bisa teman-teman cari tahu, atau teman-teman bisa ambil kelas dari mengenal dan mengelola medan elektromagnetik tubuhnya, HNJ ya, karena itu perlu perlu sesi khusus dan mendalam, yang juga perlu gambar dan sebagainya, sehingga sepertinya tidak mungkin untuk kita lakukan di video online seperti ini. Nah, demikianlah latihan hari ini. Coba teman-teman lakukan ya pertama-tama ya. Semakin lama teman-teman gini, semakin rasanya seperti apa? Apakah ruang di dalam itu semakin padat bolanya? Ketika ditarik besar seperti apa magnetnya terasa, tarik sini seperti apa gitu ya. Oke, coba pindahin ke sini, bisa pindahin ke sini. Nah, untuk teman-teman yang juga mengikuti kelas olah energi lainnya seperti misalnya Tai Chi, nah ini teman-teman mungkin bisa combine nih dengan beberapa gerakan-gerakannya ya. Tapi khusus untuk hari ini temanya adalah membentuk mengenali bentuk, memanipulasi energi ya, menjadi bentuk, menjadi kita bisa melihat warna dan juga berinteraksi dengan niat. Maka setelah mencoba ini di ruang terang seperti sekarang ini, teman-teman coba lakukan di ruang gelap ya, seperti yang tadi saya informasikan. Nah, jangan lupa untuk mengakhiri semua latihan tentang mengelola energi ini, ketika teman-teman selesai membentuk atau latihan praktek ya, nah teman-teman bisa menarik nafas dalam, dan membuangnya ke atas dari mulut. Oke. Nah, atau teman-teman juga bisa mencuci tangan teman-teman di air yang mengalir ya, harus di air yang mengalir. Nah, untuk supaya menetralkan kembali energi di badan kita setelah melakukan praktek energi yang intens, atau yang misalnya dari 5 menit kemudian akhirnya 10 menit akhirnya bertambah. Nah, semakin bertambah itu seimbangkan kembali dengan cara kita melakukan meditasi singkat ya, atau sebentar aja gitu, nggak harus yang lama sampai berpuluh menit, dengan cara menenangkan pikiran kita juga, menenangkan pernapasan kita, dan memperhatikan pola energi yang berubah di tubuh kita setelah kita melakukan praktek itu. Untuk teman-teman yang sudah mempelajari atau mengikuti kelas mengelola energi HNJ, itu ada trik grounding yang bisa teman-teman lakukan dengan tanpa perlu menginjak tanah ya. Jadi teknik grounding ini mengkonekkan telapak tangan kita dan telapak kaki kita. Tentunya caranya itu nanti deh saya bikin video sendiri aja ya.
karena perlu penjelasannya juga yang lumayan panjang, mendalam, dan juga menarik untuk teman-teman perhatikan. Tapi ini penting banget dan sebuah kabar gembira ya, karena untuk teman-teman yang rumahnya mungkin tidak langsung nyentuh tanah, misalnya tinggal di apartemen lantai keberapa gitu, atau teman-teman yang berkantor dengan lantai kantor berapa selama setiap harinya, terus teman-teman yang jarang sekali melepas alas kaki dan menginjak tanah, maka trik ini bisa membantu teman-teman untuk grounding kapan saja, di mana saja, dan tanpa apapun ya, tanpa memerlukan alat-alat lainnya, kecuali teman-teman menyisihkan waktu dan menyiapkan ruangan yang nyaman dan tenang lah, minimal tenang. Oke, terima kasih sudah mengikuti kelas latihan teknik kedua dari HNJ. Untuk berikutnya, untuk latihan teknik ketiga, ini teman-teman perlu menemukan satu orang atau partner untuk melatih energi, karena di latihan ketiga ini akan lebih menarik lagi praktek energi yang akan kita lakukan. Tapi mohon maaf, praktek energi ini akan saya berikan 2 minggu dari sekarang, karena saya memerlukan teman-teman untuk melakukan praktik energi dasar 1 dan 2 ini secara lebih sering dulu sebelum memasuki latihan yang ketiga. Sampai ketemu di latihan teknik energi ketiga. Kita akan ketemu lagi di kelas-kelas latihan teknik lainnya, misalnya intuisi, manifestasi, dan sebagainya, yang teman-teman bisa temukan di sosial media HNJ, juga website dan juga shop dari HNJ. Sampai ketemu.